Pemirsa, kinerja DPR kerap mendapat sorotan publik di bidang legislasi, diantaranya penyelesaian RUU kerap meleset dari target yang telah ditetapkan oleh DPR sendiri. Dan kita akan berbincang bersama Ketua DPR Bambang Susatyo yang bergabung dari Yogyakarta. Selamat malam Pak Bambang. Ya, selamat malam. Kinerja legislasi DPR dianggap lemah. Kita lihat dari target 50 RUU dalam prolegnas prioritas 2018 hingga kini baru 9 RUU yang berhasil disahkan. Tanggapannya? Ya, saya tidak kaget kalau masih ada para pihak yang menuding DPR sangat lambat dalam pembuatan undang-undang. Sebabnya kalau yang bersangkutan memahami undang-undang, maka pasti pilihannya akan berbeda. Karena DPR tidak sendiri dalam membuat undang-undang. Sesuai dengan konstitusi kita, DPR bersama dengan pemerintah. Kadang masalah yang kita hadapi adalah ketidakhadiran pemerintah. Jadi bukan karena masalah utamanya DPR, bersama-sama dengan pemerintah. Saya ambil contoh misalnya. Oke. Kalau tidak yang lalu, sudah 2-3 tahun undang-undang karantina ini tidak gol karena pihak pemerintah tidak pernah. Kemudian saya berinisiatif telepon menteri, saya minta beliau datang selesai. Oke. Contoh kedua, undang-undang terorisme berapa lama tertunda? 1-2 tahun tertunda karena oleh pihak pemerintah belum ada kesesuaian antara pihak TNI dengan Pak Bambang. Kemudian saya ambil inisiatif untuk pemerintah satu suara, pemerintah saya minta kompak, selesai. Jadi bukan masalah di DPR. Pak Bambang, tapi apakah untuk tahun ini kesibukan para wakil rakyat dalam menghadapi pemilu di 2019 juga ikut berkontribusi sehingga target legislasi menjadi jauh dari target yang ditetapkan? Nah, tenang saja, kita akan selesaikan tugas-tugas legislasi dengan baik. Bukan apa-apa. Memang banyak dari 50 ini harus kita evaluasi mana saya akan prioritaskan nanti yang langsung bersentuhan dengan rakyat, yang langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sehingga dari 50 itu saya akan prioritaskan mungkin setengahnya harus kita kebut penyelesaiannya. Kemarin kita selesaikan hampir 15 undang-undang. Kemudian tambah lagi 12, 4 dari pemerintah, 8 dari DPR. Kita tidak bisa menolak adanya inisiatif pengusulan undang-undang baik dari DPR, dari DPD, maupun dari pemerintah. Harus kita tampung. Nah, kita tinggal memprioritaskan yang mana kita dahulukan. Nah, saya sudah mengundang, kamu bilang penjelasan dari saya kan, saya jelasin dulu. Saya sudah mengundang para pimpinan fraksi dan pimpinan komisi untuk bicara berapa kira-kira yang bisa diselesaikan dalam satu masalah dalam periode terakhir ini tiap komisi. Nah, teman-teman menyampaikan rata-rata 1-2 undang-undang yang diselesaikan. Nah, kalau jumlahnya 11 komisi plus alat rekaman dewan, saya optimis 15 undang-undang bisa kita selesaikan dalam akhir masa jabatan kita ini. Oke, Pak Bambang, tapi untuk tahun depan ini target dari RUU Prolegnas ini kembali meningkat menjadi 55, padahal di tahun ini saja masih pencapaiannya di bawah target. Ya, itu kan Prolegnas. Itu nggak bisa dihindari karena semua pengusul minta diprioritaskan. Nah, sementara kemampuan pemerintah dan kemampuan DPR dalam pembahasan undang-undang ini sangat terbatas. Nah, kamu lihat misalnya beban kerja Kementerian Kehakiman karena hampir semua undang-undang, rancangan undang-undang melibatkan Kementerian Kehakiman. Sebenarnya tenaga yang ada di Kementerian Kehakiman sangat terbatas. Sehingga mereka pontang-panting pindah ke panja yang satu, ke panja yang lainnya, ke pansus lainnya, ke balik satu, dan kemudian ke pansus-pansus lainnya. Karena begitulah masalah-masalah yang dihadapi. Tapi yang penting sekarang bukan soal jumlahnya. Dari sekian banyaknya mana yang memiliki kualitas yang baik dan langsung bisa menopang atau mempengaruhi atau menunjang daripada kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan langsung dengan kepentingan masyarakat. Itu yang akan kita dahulukan. Jadi kalau sekedar menilai jumlah itu terlalu simpel menurut saya. Oke, jika kita melihat dari kualitas, tapi kita ketahui juga ada beberapa undang-undang yang sudah dirancang dan dibahas oleh DPR ternyata diuji materikan ke MK. Artinya dari segi kualitas juga banyak yang kemudian mempertanyakan hasil dari produk legislasi anggota DPR. Nah,
ini kan bukan hanya soal DPR, kualitas pemerintah juga tanyakan dong, jelas adil kalau Anda sebagai wartawan menilai, baca lagi undang-undangnya, siapa yang membuat undang-undang, tidak bisa dilihat DPR bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kalau menuding itu ya dua-dua pihak lah yang itu, bukan kadang-kadang kita yang minta pasal ini bunyi begini, kemudian pemerintah berkeras begini, kemudian tertunda ngambang bersekian kali masa sidang, akhirnya diambil satu jalan kompromi yang akhirnya kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, akhirnya kemudian diuji cobakan di MK, kemudian dibatalkan. Ya, itu konsekuensi daripada pembahasan undang-undang yang bersama-sama. Jadi dalam pembahasan undang-undang tidak bisa menang-menang, kita harus juga memahami kepentingan pemerintah. Nah, ketika kepentingan pemerintah masuk, keinginan rakyat yang direpresentasikan ke DPR masuk. Nah, itulah yang menjadi undang-undang. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, yang harus dibenahi mengenai koordinasi antara DPR dan juga pemerintah seperti itu ya Pak Bambang. Bagaimana dengan RUU KUHP itu sendiri? Ya, KUHP juga bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kita sedang bertekad dengan pemerintah, tentu dengan pihak-pihak terkait, yang terutama lembaga-lembaga yang memiliki spesialis, untuk kita bahas. Target saya masa periode ini harus kita selesaikan. Kalau enggak, Indonesia nggak akan punya KUHP sampai nanti sepanjang zaman nggak punya. Karena kalau masa sidang ini nggak selesai, masa periode nggak selesai, maka periode depan akan dari nol lagi. Nah, sehingga kita nggak akan punya lagi kita undang-undang hukum pidana yang punya kita sendiri, kan punya peninggalan Belanda. Jadi saya mohon dukungan dari masyarakat, dari rakyat untuk membantu kami DPR, membantu pemerintah untuk kita susun dan sepakati bersama. Meminta dukungan dari masyarakat seperti itu, tapi bagaimana kemudian komitmen dari anggota Dewan juga untuk kemudian di tahun politik nanti akan berkomitmen untuk mengikuti setiap sidang sehingga kemudian target-target legislasi terutama yang memang ditetapkan ini memang bisa dijamin tercapai, Pak Bambang? Ya pasti. Memang tidak mudah memimpin 560 anggota DPR dengan latar belakang 10 fraksi yang punya strategi dan misi masing-masing, dan anggota DPR yang berasal dari kalangan masing-masing. Nah, sehingga kita hanya bisa mengakomodir dan mengingatkan kepada fraksi-fraksi, pada partai-partai politik agar mendorong anggotanya agar tetap hadir di DPR dalam pembahasan undang-undang, meski ada tugas-tugas kampanye, ada tugas-tugas reses, ada tugas-tugas ke daerah misalnya untuk memenangkan pasangan yang masing-masing sama Pilpres. Nah, kita sudah melakukan koordinasi, ya mudah-mudahan lah dengan kesadaran yang ada, karena ini kan menyangkut masa depan partai politik itu juga. Bagus anggota DPR dari partai politik A di parlemen, maka bagus juga buat partai politiknya. Maka DPR itu adalah pencerminan atau cermin daripada partai politik. Jadi sekali lagi kembali kepada pimpinan partai politik, mau nggak partai politik yang dipimpinnya itu tetap mendapat hati dari masyarakat. Kalau mendapat hati dari masyarakat, maka doronglah anggota-anggota yang di parlemen untuk rajin, karena itulah pilar atau ujung tombak daripada partai-partai politik. Baik, kita harapkan di tahun politik mendatang ini artinya kualitas dan kuantitas terutama di bidang legislasi dari anggota DPR ini kemudian masih tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan walaupun kemudian harus sibuk berbagi waktu antara pemilu dan juga kewajibannya sebagai anggota Dewan. Pak Bambang, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Pemirsa, kinerja anggota DPR kembali disorot publik. Kesibukan para wakil rakyat mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2019 membuat realisasi target kerja khususnya dalam hal legislasi tidak optimal. Memasuki masa kampanye 2019, suasana persaingan mulai terasa, tak terkecuali di kompleks parlemen. Masing-masing anggota dewan tanpa disadari saling melontarkan atau membela kritikan terhadap lawan politiknya demi memenangkan kembali kursi di legislatif. Target DPR terutama dari legislasi meleset dari sasaran di akhir masa jabatan. Di 2019, RUU yang masuk program legislasi nasional Prolegnas prioritas DPR sebanyak 55 RUU. Jumlah 55 RUU prioritas DPR merupakan yang paling banyak untuk daftar RUU prioritas tahunan DPR periode ini.
Kesibukan dan